Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmat, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga dan berbahagia di rumah dan dimanapun kita berada, insya Allah berkah. Tiada ilah selain Allah, yang hanya kepadanya kita bersyukur, hanya kepadanya kita mengabdi, dan pasti hanya kepadanya kita akan kembali. Selawat bertangkaikan, salam berbuahkan cinta kepada baginda alam, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tokoh yang gak pernah menokok, seorang tokoh yang gak pernah naik motor karena ya dahulu cuman ada onta. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, anak-anak bangsa, seluruh siswa-siswa berprestasi se-Indonesia, bil khusus yang muslim yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa kita sudah masuk pada fase Ramadan yang kesekian kali. 10 hari Ramadan pertama telah kita lalui dengan sukaria, dengan kebahagiaan yang mendalam dari dalam diri kita. Wa syukurillahnya lagi, alhamdulillah kita masuk pada fase Ramadan yang ke-10 kedua. Bulan yang penuh dengan ampunan ini. Mari sama-sama di 10 hari kedua ini kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan puncak kita untuk terus beramal hingga akhir Ramadan nanti insya Allah kita mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan itu nikmat. Barang siapa yang kufur, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, para ayah, para bunda, ibu, kakek, nenek, dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat dari ayat yang saya bacakan di sini, bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan itu nikmat. Ketahuilah bahwa jamaah sekalian rahimakumullah, begitu banyaknya kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, apalagi pada momentum Ramadan ini. Sampai dengan kali ini di 10 hari yang kedua Ramadan ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita masih bisa diberikan Allah kesehatan yang dahsyat. Kita masih bisa mengikuti Ramadan dengan penuh keberkahan. Bayangkan saudara-saudaraku, banyak orang-orang telah mendahului kita tidak sempat mendapatkan Ramadan di tahun ini. Sebelum Ramadan yang lalu Allah sudah panggil dia. Ada yang kemarin Ramadan Allah sudah panggil dia. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, yang tua yang muda masih diberikan Allah kesehatan sampai hari ini kita bisa menjalankan Ramadan. Subhanallah, barakallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu satu kenikmatan di bulan Ramadan ini. Yang kedua kenikmatan yang kita raih di bulan Ramadan ini sebagai ungkapan rasa syukur kita adalah kita masih diberikan Allah keluangan waktu untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ibadahnya adalah tilawah. Contoh ibadahnya alhamdulillah kita masih bisa sholat tarawih. Ada yang di rumah, ada yang di masjid. Alhamdulillah dengan izin Allah semua ini kita lalui. Meskipun pada hari ini Bapak Ibu sekalian masih terdapat dampak corona itu. Tapi dengan izin Allah kita masih bisa melaluinya insya Allah. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah segera angkat musibah ini. Semoga Allah segera angkat musibah ini, agar kita bisa melalui Ramadan ini sampai akhir dengan penuh hikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kenikmatan lainnya yang Allah berikan di bulan Ramadan ini adalah kita kelihatan lebih sehat. Kalau di hari-hari biasa, kita biasanya makan 3 kali sehari. Tapi hari ini Allah berikan kita kesehatan, kita makan hanya 2 kali sehari. Di saat berbuka dan di saat sahur.
Itu merupakan sebuah kesehatan yang luar biasa. Dan di bulan Ramadan ini rasa syukur kita yang mendalam lagi. Yang lain yang bisa kita berikan adalah kita bisa merasakan bagaimana rasanya sebagai orang yang miskin. Kita lihat di luaran sana Bapak Ibu, banyak orang di pinggir-pinggir jalan sana tidak bisa makan, tidak bisa tidur nyenyak, susah untuk memberi makan kepada anaknya. Dan kita rasakan di bulan Ramadan ini, oh begini rupanya rasa sakitnya ketika bulan puasa tidak makan. Begini rupanya rasa sakitnya orang-orang miskin di luaran sana tidak sempat makan. Alhamdulillah dengan izin Allah saya masih bisa makan. Momentum Ramadan ini adalah momentum syukur kita yang mendalam kepada Allah. Di mana ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tetap bersyukur kepada Allah dengan apapun kondisi kita hari ini. Karena Allah melanjutkan ayatnya, wa in kafartum in adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur maka azabku sangat pedih. Dunia ini Bapak Ibu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta kita juga hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian kecil dari harta kita ada yang berhak menerimanya. Wahai anak-anakku sekalian, ketahuilah, ini pelajaran buat kalian anak-anakku sebangsa dan setanah air, bahwa suatu saat ketika kalian nanti kelak dewasa, kalian harus memberikan sebahagian rezeki kalian kepada yang berhak menerimanya di saat kalian telah menjadi sukses. Karena ini anjuran dalam Islam. Makanya di penghujung Ramadan biasanya kita ada disebut dengan zakat fitrah. Ya. Tetapi di bulan Ramadan tahun ini dikarenakan karena COVID-19, kita dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk boleh bersegera melaksanakan zakat fitrah mulai dari sekarang, tidak menunggu di akhir Ramadan. Karena insya Allah zakat fitrah itu juga kita bisa sumbangkan kepada mereka korban bencana COVID-19 dan juga saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan, yang fuqara wal masakin bil khusus. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita sangat dahsyat. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, nikmat nafas. Ketika kita berangkat ke rumah sakit, anak-anakku sekalian, ketika kita sakit, kita merasakan sehari saja kita di rumah sakit, bayar uang rumah sakitnya dahsyat. Apalagi kalau misalnya Allah minta bayaran kepada kita, coba hitung oksigen yang kita hirup selama sehari semalam. Berapa Bapak Ibu? Tidak akan mampu kita membayarnya. Bahkan harta kita yang banyak pun di muka bumi ini tidak akan mampu membayar semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi karena Allah sayang dan cintakan kita, Allah tidak minta bayaran kepada kita. Allah gratiskan semuanya. Hanya satu yang Allah minta kepada kita, ayo bersyukur kepadaku. Ayo jalankan perintahku, jauhi laranganku. Yang Allah suruh, ayo kerjakan. Yang tidak Allah suruh, jangan dikerjakan. Itu pun ketika Allah kasih itu kepada kita, dikasih keyword, barang siapa yang menjalankan perintah Allah, maka Allah akan kasih balasan yang dahsyat. Apa balasannya? Berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah, kasih juga hadiah buat dia. Apa hadiahnya? Mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, mari kita senantiasa menanamkan rasa syukur kita kepada Allah yang mendalam lebih dulu. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita terlahir dalam kondisi muslim, sehingga bisa merasakan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang ketiga, rasa syukur kita yang bisa kita berikan adalah karena alhamdulillah dengan izin Allah kita masih bisa diberikan Allah berupa kehidupan yang layak, sehingga kita masih bisa menikmati Ramadan kali ini. Selanjutnya kita diberikan Allah kesehatan. Selanjutnya kita masih diberikan Allah kecerdasan intelektual berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa membeda-bedakannya. Itu membuktikan bahwasanya Allah beliki, Allah jaga kita, Allah bimbing kita, Allah rawat kita, sehingga Allah menginginkan satu hal kepada kita, itu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir yang bisa ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian dan kepada seluruh generasi penerus bangsa, ayo sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus belajar, terus bersungguh-sungguh dalam menggapai mimpi kalian. Ketika kita belajar dan berusaha, kemudian diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu lagi tidak melawan kepada orang tua, maka insya Allah yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan segala apa yang kalian inginkan.
Ketika kalian benar-benar bersungguh-sungguh berusaha, belajar sungguh-sungguh, belajar keras, dan dibarengi dengan doa kepada Allah yang tulus, doa yang paling pamungkas yang Allah kabulkan insya Allah adalah ketika di sepertiga malam tahajud. Apalagi di bulan Ramadan ini, setiap hari itu, setiap beribadah itu ba'da sholat sunnah maupun wajib, ayo selalu doa kepada Allah. Kalau bisa meneteskan air mata kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa hamba ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Ya Allah, Badriah pingin menjadi orang sukses ya Allah. Ya Allah, Badriah pingin masuk ke dalam surgamu ya Allah. Badriah pingin menjadi seorang dokter ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Insya Allah nama anak yang bernama si Badriah itu akan menjadi dokter insya Allah, amin. Ayo doanya sama-sama serentak yang di rumah sana, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anakku calon generasi bangsa yang hari ini duduk di SMP ataupun SMA bisa berdoa sama seperti Badriah tadi, berdoa sungguh-sungguh dan berusaha keras, belajar keras. Insya Allah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, asalkan satu, jangan lupa doanya tulus karena Allah dan usahanya juga tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti datangnya dari saya sendiri. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita ketemu lagi. Bismillah dengan Ustaz Hafiz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.